Seburuk-buruknya tempat yang tidak disukai oleh Allah itu pasar. Pertanyaannya adalah, betulkah pasar itu tidak dicintai oleh Allah? Sekarang kalau pasar tak dicintai oleh Allah, ngapa orang berbondong-bondong ke pasar? Nah, itu pertanyaan kita, Pak. Yang dimaksud kebencian di situ adalah Allah membenci praktek-praktek yang ada di dalam pasar itu yang tak sejalan dengan syariat Islam. Kita ambil contoh. Ambil contoh yang sederhana. Jual baju. Ada orang yang tahu baju yang dia jual itu Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini kita coba belajar sama-sama tentang sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas kita setiap hari. Dalam judul kita tuh fikih pasar, itu tema saja. Tema besarnya fikih pasar. Sebenarnya yang ingin kita coba angkat adalah problematika pasar dalam pandangan Islam itu bagaimana. Karena satu ketika Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat. Jadi seorang sahabat sedang pergi ke pasar. Ketika di pasar itu sahabat melihat, oh ini kok carut marut ini, harga yang satu dan yang lain bersaing. Oh ndak bisa nih, kata para sahabat, ndak bisa nih gitu. Yang di sono harganya berbeda, yang di sini berbeda. Ada yang di sana tinggi, ada yang di sini rendah banget. Ada yang di sono standar, ada juga yang nggak pakai harga. Itu mungkin sedekah tuh kalau nggak pakai harga itu. Tapi ada juga carut marut pokoknya. Sampai sahabat ini datang kepada Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah ash'ir. Nabi, Rasul, tolong kasih patokan harga. Apa kata Nabi? Nabi kemudian jawab kepada sahabat tadi, ini tak urusanku, kata Nabi. Ini tak urusanku. Kenapa demikian? Permasalahan harga itu terbentuk, kata Nabi. Hanya saja yang diandalkan ketika mereka itu mematok harga, menetapkan harga, mereka harus bisa menentukan sesuai dengan budget atau produksi mereka, kemudian dengan hati. Nah, ini penting Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu jualan barang dengan harga yang tinggi, ya silakan. Celana jin di sini 5.000, di Papua bisa jadi 200.000. Itu kan Papua. Tapi di sini Bapak Ibu beli celana jin dari Tanah Abang misalkan cuma 50.000. Bapak Ibu jual di sini 200.000, ya tak ada masalah. Kalau Bapak Ibu tahu. Tapi bisa nggak kami jual 1 juta di sini? Bisa, tapi tak laku kayaknya. Kenapa? Karena yang lain mungkin tidak segitu. Tapi ada juga orang yang membeli barang 50.000 di Tanah Abang, dia jual di sini 55.000. Berapa untungnya? 5.000 rupiah doang. Kira-kira ketimpangan harga antara yang 200.000 dengan 50.000 jauh apa tidak jauh? Ini yang kemudian menjadi persoalan pada masa Nabi. Sehingga pada masa Nabi itu orang bingung bagaimana menentukan harga. Nabi sendiri kata kami, Nabi, saya tak bisa menentukan harga, kata Nabi. Memang tak bisa. Makanya mohon maaf, permasalahan pasar itu permasalahan yang diserahkan kepada siapa? Kepada pelakunya, yang pelaku pasar tersebut harus dengan hati. Kalau tak dengan hati tak bisa. Yang jujur selamat, yang tak jujur masuk neraka. Itu saja. Kenapa? Kata Nabi, Allah yang tahu. Nah, disinilah Bapak Ibu ada teori ekonomi disebut dengan invisible hand, tangan Tuhan, tangan tak nampak. Kenapa? Karena permasalahan itu di dalam pasar itu tak bisa diselesaikan. Makanya pemerintah boleh menentukan harga, tak bisa. Siapa yang berhak menentukan harga? Nah, pelaku pasar itu sendiri. Makanya ada orang tengkulak misalkan, dia mematok harga tinggi sehingga orang-orang yang mengambil ke dia tak bisa lagi. Misal kelapa ngambil dari Tembilahan. Ada di sini bos kelapa. Jadi pasar nih semuanya ngambil ke dia. Bos kelapa ngambil ke dia. Dia ini ngambil ke Tembilahan. Dia ngambil Tembilahan murah. Dia misal di sana dia ambil 1.000 atau 2.000 lah. Sampai sini dia jual 50.000 per satu kelapa misal ya.
Pertanyaannya adalah orang-orang yang kemudian datang ke dia, yang datang ke bapak bos Pekanbaru tadi, yang megang kelapa tadi, itu kira-kira dia jual 50.000 atau 45.000? Dia ngambil dari tembilahan 2.000 misalnya, kemudian dia sampai ke sini karena banyak mungkin yang dihabis, dijual satu kelapa 50.000 misal saja, satu kelapa 50.000. Oh, itu mahal kali ya. Sekarang orang yang ngambil ke bapak nih, itu dia jual berapa? 50.000 atau 45.000? Hah? Paling mahal berapa? Jadi 55.000 atau 60.000 satu kelapa. Karena mau untung, tidak mungkin orang ngambil masuk mau rugi, itu tidak ada. Jadi dia ngambil 50.000 dijual. Sekarang pertanyaannya, bapak yang jadi bos tadi, itu dia berhak tidak menentukan harga? Karena dia satu-satunya pemegang kelapa, apa kata dia saja? Mau saya jual 100.000 kek, mau saya jual 200.000 kek, orang bakal ngambil ke saya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Pertanyaannya adalah zalim atau tak zalim apa yang dia buat? Itu yang kemudian menjadi tolak ukurnya. Oh, kalau dia nak ngambil harga, arti di sini adalah dia memonopoli harga. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Dia memonopoli harga. Sehingga yang lain mau tak mau, kami butuh, kalau tak butuh kita tak bisa beli. Nah, ini menjadi masalahnya di situ Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi di pasar. Makanya kata Nabi dalam hadisnya begini, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala ahabbul bilad, kata Nabi begini, ahabbul bilad ila Allahi masajidaha, sebaik-baiknya tempat yang dicintai oleh Allah itu masjid. Kalimat selanjutnya, wa abghadul bilad ilallahi aswaq, seburuk-buruknya tempat yang tidak disukai oleh Allah itu pasar. Pertanyaannya adalah, betulkah pasar itu tidak dicintai oleh Allah? Sekarang kalau pasar tak dicintai oleh Allah, ngapa orang berbondong-bondong ke pasar? Nah, itu pertanyaan kita Pak. Yang dimaksud kebencian di situ adalah Allah membenci praktek-praktek yang ada di dalam pasar itu yang tak sejalan dengan syariat Islam. Kita ambil contoh. Ambil contoh yang sederhana. Jual baju. Ada orang yang tahu baju yang dia jual itu punya cacat. Kira-kira penjual tadi ngaku ndak? Mau ndak ngaku kalau itu cacat? Kita jujur-jujuran yuk. Mau ndak pelaku tadi, penjual celana, yang pemilik celana tadi, dia kasih tahu sama penjualnya begini, pembelinya gini, bang, saya jual celana nih, tapi ada tapinya bang, celana nih robek sedikit di belakang. Mau ndak ngasih tahu begitu? Kenapa? Tak mau pak? Kenapa dia tak mau? Ada alasan kah? Ada. Nanti kalau saya tahu, kasih tahu pak kekurangannya, ndak mau orang tuh beli. Rugilah kami. Berarti bapak ibu sedang menipu mereka. Sedang menipu. Ah, kita ambil contoh lain. Tapi jangan ada tersinggung lah. Ini tak boleh tersinggung-singgung pagi nih. Ini tidak tersinggung. Jadi kita belajar. Ini namanya etika pasar Pak. Harus begitu, harus. Karena kita jualan ini bukan mencari untung saja. Yang kita cari berkah. Kita nipu orang tak ada berkah Pak. Sama sekali tak akan ada. Bapak ibu jualan kemudian nipu orang, tidak akan ada berkahnya sama sekali. Makanya turun surat dalam Al-Quran itu, wailul lil mutaffifin, ancaman itu Pak. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada ayat yang memang bagus. Apa itu? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menggandeng kalimat jual beli itu dengan riba. Riba di situ oleh para ulama sebagian besar mengatakan kezaliman. Bayangkan, ahallallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau riba ini dibahas, dikaji dalam konteks tambahan, berarti dia tak cocok, dia kaitannya dengan simpan pinjam. Tapi kalau kaitan riba ini dikaitkan dengan kezaliman, di pasar banyak kezaliman itu, banyak. Ini kita ambil contoh. Orang jualan jeruk, yang dilihatnya yang bagus-bagus, siapa yang jelek-jelek? Sekarang ini Pak, mohon maaf, kalau jualan buah-buahan itu kita harus pintar-pintar.
Kalau mereka yang ngambil, kadang dimasukkannya yang busuk-busuk. Tapi kita tak semua ya, banyak juga yang baik-baik itu banyak. Tapi banyak juga yang kemudian menipu itu. Kalau mereka yang ngambil dimasukkannya yang busuk-busuk tuh. Artinya busuk sedikit di belakang tuh dia tak tengok, pokoknya masuk lah. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita memberitahu kepada mereka ini busuk, ini tidak busuk, ini asam, ini tak asam? Tak pernah. Kalaupun ada mungkin satu dua. Kenapa demikian? Karena kita sudah terlanjur bermain di dalam dunia perekonomian, di dalam teori keuntungan. Karena arti ekonomi itu Pak, mencari keuntungan sebesar-besarnya, terserah mau halal mau haram, yang penting cari dapat untung. Jadi teori ekonomi yang selama ini dipelajari orang itu definisinya begitu. Apa definisinya? Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terserahlah dengan cara yang halal kek, yang haram kek, itu terserah. Nah, ini yang muskilahnya di sini. Tapi dalam agama dia punya regulasi, punya aturan, tidak bisa sembarangan. Contoh kayak diskon. Bapak Ibu tahu model diskon itu memang tidak semuanya begitu. Ada yang betul-betulan diskon dari harga kemudian memang dia turunkan, seperti orang cuci gudang. Itu bisa jadi ada yang betul, ada yang tak betul. Yang tak betul bagaimana yang nipu itu? Diangkatnya harga tinggi-tinggi kemudian dikasih diskon. Diskon 50% kata dia. Diskonnya 50%. Dari harganya 100.000 dia angkat jadi 200.000, kemudian dia jual lagi 100.000 dengan model diskon 50%. Banyak tak banyak tuh? Pertanyaannya sederhana. Yang suka dengan model diskon siapa? Hampir semua orang, termasuk rakyat Indonesia. Kalau sempat ada diskon besar-besaran, cepat orang datang. Wah, itu diskon 50%. Tapi kan tak tahu model diskon itu seperti apa. Yang kayak gini-gini ini kan permasalahan. Ada yang jualan celana dalam. Boleh enggak kita jualan celana dalam? Oh boleh. Betulkah boleh? Siapa yang membolehkan? Nah ini dia. Makanya Bapak Ibu, kata para sahabat tuh begini, kata para ulama begini. Orang yang mau jual beli atau berjualan, bertijarah, kalau dia tak tahu ilmu tijarah, maka dia akan terjerumus dalam unsur riba. Muskilahnya di situ. Apalagi sekarang banyak rentenir-rentenir kan. Di pasar tuh banyak itu gentayangan itu. Apa namanya? Selain dari bahasa rentenir itu apa namanya? Yang koperasi keliling-keliling. Ada juga itu yang memberikan pinjaman di pasar-pasar itu, tapi dengan ya kau boleh pinjam tapi bunganya sekian persen ya. Mau tak mau awak nak usaha, kita mau usaha, tapi mau tak mau kita pinjam akhirnya dengan unsur riba. Yang terjadi adalah bukannya naik malah bangkrut. Banyak demikian, banyak setelah bangkrut tetap ditagih. Adakah ketika kita bangkrut tidak ditagih? Tak ada. Tetap aja ditagih, datang ke rumah, dipasangnya pelang ke rumah tuh. Apa namanya pasangnya? Tidak membayar hutang, rumah ini kami sita kata dia. Padahal hutangannya 500.000, yang disita rumah. Itu tidak masuk akal itu. Yang kayak gitu-gitu boleh tuh, diperang itu boleh tuh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan problematika pasar. Nah, problematika pasar seperti ini itu memang harus dijawab. Karena apa? Kita butuh tuntunan dan tuntunan regulasi dalam menjalankan aktivitas tijarah kita agar mendapatkan keberkahan. Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya berjualan, berniaga itu dengan cara yang jujur. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi tidak berniaga? Nabi berniaga. Apakah Abdurrahman bin Auf tidak berwirausaha? Berwirausaha. Apakah Utsman tidak berwirausaha? Berwirausaha. Sebagian para sahabat-sahabat yang lain banyak punya usaha. Tapi bagaimana model mereka berusaha, berwirausaha, bertijarah, berniaga, itu yang harus kita pelajari. Sehingga mohon maaf, kita butuh keberkahan dari setiap tijarah yang kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan keberkahan.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu banyak yang pedagang? Tak ada yang pedagang Pak? Pak, boleh, silakan. Apa kaitannya dengan syariah? Apa kaitannya dengan syariat? Syariah itu hukum. Syariah itu begini. Syariah itu regulasi yang dibebankan kepada setiap orang. Sekarang permasalahannya adalah pasar. Berarti adakah hukum pasar yang terikat? Itu yang disebut dengan syariat. Bagaimana Islam memandang? Itu yang disebut dengan syariat Islam. Islam mengatur bagaimana orang-orang bertijarah. Contoh, bapak penjual atau bapak pembeli lah, bapak pembeli. Nah, ini sekarang kita kaji tentang pembeli. Bapak pembeli, boleh tidak bapak seorang pembeli itu meminta diskon serendah-rendahnya? Itu tidak punya adab. Apakah ini ada kaitannya dengan syariah? Secara hukum mungkin tak ada kaitannya. Itu haknya seseorang dalam menawar. Tapi secara etika, beretika atau tidak? Misal penjual gorengan dia jual 1.500, bang tidak bisa kurang bang? Bisa Pak, 1.450 rupiah. Bisa tidak bang 500 saja? Dari 1.000 dia minta 500. Bapak datang ke mall tuh, Pak bisa tidak kurang harga? Ini harga pas bang, mau beli silakan, tak mau pergilah. Begitu enggak? Kita sampai ke mall bisa enggak kita tawar menawar? Padahal dalam jual beli tawar menawar itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi sekarang kita dituntut untuk tidak tawar menawar. Maaf bang, harganya pas. Pas dari mana? Nah, paham sampai sini Pak ya? Tapi apakah mereka menetapkan harga itu ada aturannya? Itu yang kemudian mereka tak sampaikan. Nabi menyampaikan, mereka tak. Kok bisa pas dari mana bang? Bapak datang belanja ke mall, bapak tanya demikian, bang kok harganya harga pas? Iya pak, ini sudah dari perusahaan. Begitu enggak jawabannya? Kok bisa begitu? Bagaimana model? Enggak akan dijawab pak, sampai capek kita bertanya, enggak akan dijawab. Kita ambil contoh yang lain. Bapak masuk Indomaret, ada bapak tawar menawar di Indomaret tuh? Enggak. Makanya bapak ibu kalau bisa jangan belanja di Indomaret. Ini bukan menyinggung Indomaret, Alfamart ya, tapi memang menyinggung banget gitu. Artinya jangan belanja di situ kalau bisa. Kalau bisa belanja di pedagang kaki lima lah. Yang lebih jelas, Indomaret, Alfamart itu mereka jualan ekspansi dia. Dia untuk perkembangan ke depan. Orang yang pedagang kaki lima tuh pengen hidup saja. Nah, ini yang disebut dengan ekonomi Islam tuh di situ. Jadi ekonomi Islam tuh di situ Pak kuncinya. Jangan keluar-keluar ekonomi Islam tapi makan di situ tak mau. Kita pengen makannya di sederhana. Nggak mau dia makan di pinggir-pinggiran, enggak steril, enggak apa lagi namanya, enggak bersih, higienis. Yang menghidupkan dan mematikan, memberikan sakit orang lain itu bukan manusia, tapi Allah. Dia makan di sederhana, kolesterol besok mati dia. Nah, bisa begitu? Bisa saja. Artinya begitu. Gitu Pak ya? Boleh Pak, silahkan. Berkaitan dengan ekonomi tadi. Bagaimana dengan bank konvensional dan bank syariah? Allah, bank konvensional, bank syariah. Yang Bapak mau cari tahu apanya dari bank konvensional dan bank syariah itu? Kalau saya mengatakan, ini perdebatan saja. Kalau masalah bank konvensional, kemudian bank syariah, di dalam bank konvensional ada riba, ada bunga bank, yang bunga bank itu oleh Majelis Ulama Indonesia diharamkan. Artinya jangan minjam ke sana lagi. Jangan minjam ke sana lagi. Pinjamnya kemana? Ke bank syariah sudah ada. Tapi bank syariah itu podo wae Pak, hampir mirip aja. Bukan itu yang menjadi persoalan kita. Bapak Ibu sedang berusaha untuk menaikkan nilai Islam, ikuti. Ini sudah tidak mau ikut-ikutan menaikkan nilai Islam tapi justru mencela. Sekarang kapan bangkitnya? Kapan bangkitnya? Tidak ada Pak. Misal orang muslim, saya kasih tahu Bapak Ibu, yang banyak nabung di bank syariah itu muslim apa non muslim? Kalau banyaknya mungkin bisa jadi. Bapak Ibu harus tahu, yang banyak menabung, yang banyak meminjam, yang banyak menaruh uangnya di sana orang Cina. Orang Cina paling banyak. Mereka senang tuh kalau di bank syariah tuh. Nah coba, kita muslim ribet Pak, susah Pak, inilah alasan terlalu banyak. Artinya kalau kita tak mau berjuang meninggikan nilai-nilai Islam, tidak usah mencela. Nah ini yang paling penting.
Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua begini, kalau saya pribadi, hasil daripada pemahaman saya terhadap dua tadi, saya tetap akan menggunakan bank syariah. Kenapa? Karena saya muslim. Berarti kalau kami non muslim, kalau kami ini muslim tapi kami tidak mau pakai bank syariah, pertanyaannya alasannya apa? Nah, baik, itu Pak ya, yang kedua. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan bunga bank. Saya sepakat, sekalipun ada yang mengatakan boleh bunga bank, tapi saya sepakat mengatakan, saya setuju dengan Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak sepakat dengan ada orang yang mengatakan bunga bank itu boleh. Tapi saya sepakat bahwa bunga bank itu haram. Artinya adalah saya tak mau minjam di bank konvensional. Nah, saya akan tetap minjam di bank syariah. Kenapa demikian? Yang saya pandang bukan masalah halal dan haram saja, tapi yang saya pandang adalah bagaimana perjuangan untuk meninggikan nilai-nilai Islam. Itu yang penting Pak. Kita udah cukup lama dijajah. Ini saya kasih tahu asal usul sejarah bank Pak ya. Sejarah bank itu oleh Amerika. Ini Bapak Ibu percaya atau tak percaya silakan. Namanya DRIP. Ada judul video, ada film namanya, film tersebut judulnya gini, Cita-Cita Amerika. Cita-Cita Amerika. Jadi cita-cita Amerika itu dia buat bank lah. Buat bank. Yang pertama, bank itu di cover dengan emas. Duit itu tadi kan mereka kan barter ya. Dari barter, kata mereka itu susah barter itu. Nah, diciptakanlah uang kertas Pak. Uang kertas. Ini sejarah uang kertas. Sebenarnya kalau ini udah kayak kuliah jadinya kan. Udah kayak kuliah. Itu tujuannya untuk menggeser nilai itu. Nah, awalnya pakai apa? Uang kertas tadi di cover dengan emas. Jadi kalau robek duit kertas itu bisa diganti dengan masih bernilai dia. Robek sekalipun masih bernilai. Begitu juga duit kita zaman dulu Pak. Rupiah zaman dulu itu kalau dirobek kertas itu Bapak datang ke bank diganti baru. Karena ada nilainya di situ. Sekarang Bapak robek sampai detik terakhir pun Bapak datang ke bank, tidak mau bank lagi tukar Pak. Kenapa tidak ada covernya sekarang? Setelah dengan emas, berkurang emas itu tadi, naik perak. Masih ada covernya dengan perak. Sekarang tak ada lagi Pak. Nah hancur-hancurlah duit itu, tak akan berlaku lagi tak. Begitu modelnya Bang. Akhirnya apa? Itu berkurang sedikit demi sedikit. Yang diambil oleh Amerika apa? Emas. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi apa yang terjadi? Mereka dengan bank tadi itu menjajah. Dengan bank tadi menjajah. Pemilik bank itu pemilik bank itu satu kelompok. Yang satu kelompok itulah yang menguasai itu sampai saat ini. Nah, itu cita-cita Amerika sebenarnya. Tapi kan kita sudah kadung masuk Ustadz. Ya betul, kita sudah kadung masuk. Kalau kita tak mau merubah itu dari diri kita, siapa yang mau merubah? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, ini kunci Pak. Ini namanya prinsip. Jadi kalau bisa tidak usah, bukan kalau bisa, sebisa mungkin jangan minjam di bank konvensional. Sebisa mungkin. Tapi bank syariah boleh, tak ada masalah. Kita mengikuti fatwa Majelis Ulama. Oh salah fatwa Majelis Ulama, nilai 1. Betul fatwa Majelis Ulama, nilai 2. Ada ya kita dapat dosa di situ? Tak ada. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu Pak ya? Baik, itu permasalahan bank konvensional dan bank syariah. Tidak usah dibelit-belit. Mau datang silakan, tak mau susah. Tapi kalau bisa, kalau saya mengatakan sebisa mungkin bank syariah adalah utama, lebih utama. Makanya mohon maaf, Bank Riau kita, saya sangat bangga sekali, senang sekali Bank Riau Kepri ini sudah jadi Bank Riau Kepri Syariah. Bapak Ibu tahu, oh itu susahnya bukan main, itu merubah dari Bank Riau itu menjadi Bank Riau Syariah. Itu susah. Saya termasuk orang yang ikut membaca laporannya waktu saya menjadi staf ahli DPRD provinsi itu. Dulu saya staf ahli di DPRD provinsi Pak, dan saya membaca itu berkasnya tebal banget itu, untuk pengajuan itu. OJK sudah setuju. Tapi yang lain kok belum setuju, lama banget. Tinggal nunggu ACC daripada DPRD provinsi ketika itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Kalau sudah ada, mohon maaf Pak ya, kalau sudah ada di Aceh itu berubah semuanya, yang bank-bank daerah itu berubah menjadi syariah. Kalau tidak kita siapa? Kalau tak kita siapa? Sekarang pertanyaannya, ada pedagang kaki lima. Kalau bukan kita yang beli siapa? Bapak mengharap orang mana? Orang dari Cina berharap membeli di pedagang kaki lima. Makanya mohon maaf, pedagang kaki lima bukan semakin kaya tapi justru semakin miskin. Kenapa? Tak ada perhatian yang mau makan di situ.
dengan dalih higienis, tidak bersih dan lain sebagainya. Nah, itu masalah kita sekarang. Permasalahan kita di situ. Sampai sini paham Pak ya? Baik. Nah, kembali masalah tadi Bapak Ibu. Ini permasalahan pasar. Dan permasalahan pasar ini banyak sekali. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu, kemudian nanti kita akan kaji satu persatu apa hukum-hukum yang terkait daripada transaksi-transaksi yang terjadi, muamalah-muamalah yang terjadi di pasar. Baik, sekarang kita ambil satu hadis Nabi begini. Ketika Nabi kata dalam hadis ini begini, marad Nabi ala sabrati ta'am. Nabi jalan ke dalam satu toko, satu pasar, kemudian Nabi lihat toko, di toko itu sedang jualan kurma. Kemudian fa'adkhala yadaihi, Nabi memasukkan tangan Nabi ke dalam toko kurma tadi sampai ke bawah. Nih, masuk dalam, jadi bayangkan saja di atas meja itu ada kurma. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam. Ketika Nabi memasukkan tangannya ke dalam, fa'asabahu balal. Kemudian Nabi angkat, kok basah, kata Nabi. Ada apa nih? Ini ada apa nih? Kemudian Nabi bertanya kepada pelaku tadi, yang penjual tadi, ya sahibat, mahata ya sahibat ta'am asabahul balal. Kata orang penjual tadi, itu disebabkan air, disebabkan hujan, basah, kata dia. Apa kata Nabi? Kenapa tidak engkau taruh di atas kayyarahun nas? Kenapa tak engkau taruh yang basah-basah ini di atas agar orang melihat? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa tidak kurma ini ditaruh yang basah tadi, ditaruh di atas agar orang melihat? Sampai di sini paham? Apa kata Nabi kalimat terakhirnya? Faman ghasya falaysa minni, kata Nabi. Yang menipu, yang melakukan kecurangan, yang menyembunyikan cacat, yang tidak melakukan kebenaran, yang tak jujur, kata Nabi, laisa minni, bukan dari golonganku, kata Nabi. Nah, kalau Nabi bilang laisa minni, itu ada dua maknanya. Satu, orang kafir. Orang kafir kan bukan bagian dari Nabi. Yang kedua, kata Nabi, itu orang muslim tapi tidak diakui sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lumayan kan? Lumayan Pak. Lumayan apa lumanyun? Nah, ini masalah pasar. Nabi masuk tangannya, kemudian Nabi angkat. Ternyata kok basah. Ternyata kata Nabi, kalau kalian berniat menyembunyikan aib dari satu barang yang kita jual, maka kata Nabi, man ghassa falaysa minni, yang melakukan kecurangan dalam jual beli bukan dari golongan kami. Maka apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau Bapak Ibu berani, tawarkan, sampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Taruh yang jelek-jelek, buat tempat sendiri. Nah, ini yang jelek-jelek, kalau tak mau dicampur, atau kalau mau dicampur silahkan taruh di atas, sebagian di samping, tak ada masalah. Yang penting ada bukti, tahu kita. Tapi kalau yang buruk-buruk tak mau orang beli Pak, ya jangan dikasih harga yang tinggi, ada yang mau beli. Kurma sukari yang penyet-penyet, yang basah-basah tuh, Bapak jual 200.000 satu kotak, tak akan ada yang mau beli. Uang harganya nggak sampai segitu. Harganya mungkin 150 atau 45.000, Bapak jual 200.000 mau ambil untung 50.000. Itu keterlaluan itu. Sampai di sini paham? Nah, jadi pandai-pandai kita Pak. Orang yang jujur tidak akan dimiskinkan oleh Allah dalam jualan itu. Orang yang jujur itu tidak akan dimiskinkan. Nabi jualan begini modelnya. Aku beli kurma itu dari sana, kata Nabi. Aku ngambil untung sekian, aku jual sekian. Mau tidak kita begitu? Tidak akan ada Pak. Bapak temukan di pasar, silakan mampir ke toko saya. Saya jual baju, saya beli dari Tanah Abang dengan harga 75.000. Saya jual 200.000. Ayo sini. Ada nggak begitu Pak? Bapak sering dapatkan jualan begitu? Tidak ada. Makanya kita perlu mencontoh tijarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Kita tidak sekedar jualan Pak. Kita pengen cari berkah. Nah, ini yang paling penting dulu. Kita pengen cari berkah, bukan cari yang lain. Kalau cuma cari keuntungan saja, ya itu boleh-boleh saja. Tapi tidak ada kepuasan diri, kepuasan batin, maaf, tidak ada kepuasan batin. Oh, duit banyak, dapat untung besar, tapi apakah berkah? Ya nggak tahu. Kalau nggak berkah, nggak akan tenang hati kita. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, ini jualan.
Ada lagi orang-orang yang jualan itu di pasar bersumpah dia, pelaris. Nah, nanti bagaimana hukum jualan tapi pakai pelaris? Contoh pakai pelaris itu begini. Saya jualan aqua. Nah, saya minta sama Pak Waka tolong nanti jadi pelaris punya saya ya. Kita minta dia untuk membeli punya kita, atau nanti kita kasih Pak Waka, saya kasih Pak Waka duit, tolong Pak Waka pura-pura beli di tempat saya agar menarik manusia untuk membeli. Ada ndak seperti ini? Menipu atau tak menipu itu? Menipu atau tak menipu? Itu bukan strategi marketing ya, itu bukan strategi, itu penipuan. Ndak boleh kata Nabi, tak boleh, ndak boleh. Ada orang-orang kata Nabi di waktu asar bersumpah tapi sumpahnya palsu agar mendapatkan keuntungan dalam tijarah mereka. Dalam hadis Nabi begitu. Itu tidak boleh Pak. Demi Allah barang saya ini bagus, dengan sumpah itu mudah mendatangkan pembeli. Ya memang orang akan, oh ya orang tuh bersumpah dia muslim rajin, dia saya tahu dia tuh. Ini misal contoh ya, saya tahu dia rajin sholat tuh, sumpah dia betul tuh. Belum tentu Pak. Jual dia, demi Allah aqua ini bagus, salah, tak ada merek, demi Allah air ini bagus gitu. Padahal belum tentu bagus. Maka kata Nabi, al-halafu munfiqatun lis-sil'ah. Memang kalau orang dalam tijarah bersumpah itu mudah mendatangkan keuntungan, sangat mudah sekali, karena orang mudah percaya dengan sumpah tadi Pak. Tapi kata Nabi, mumhiqatun lil barakah, tidak ada berkahnya sama sekali, itu menutup keberkahan saja. Jadi Bapak Ibu berjualan, jualah dengan cara yang jujur. Insyaallah kelak akan kita bahas apa barang-barang yang boleh diperjualbelikan, apa barang-barang yang haram diperjualbelikan. Apalagi sekarang ini Pak, modelnya jual beli tidak hanya langsung lagi online, jual beli online, bayarnya juga pakai online, tidak mau lagi pakai ini kalau kesombongan berbahaya itu. Berapa Bang? 200.000. Oh ya, saya tidak ada duit cash, tapi gayanya songong sedikit, agak sombong sedikit. Saya nggak bisa, tidak ada duit cash. Terus saya pakai kris. Wah, gitu Pak ya. Rupanya dalam cuma 250.000. Jadi beda-beda tipis duitnya kan. Kalau duitnya puluhan juta, 5 juta, ratusan juta masih mending lah sombong sedikit gitu kan. Tapi cuma 250.000 dia mau pakai, bayar pakai kris. Tapi bolehkah? Boleh, tak ada masalah, nanti kita coba bahas. Betul enggak dalam aturan Islam itu seperti itu diperbolehkan? Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Rata-rata sekarang toko-toko sudah pakai kuiris, apalah namanya, pokoknya kris lah gitu. Bukan kris itu ya, tapi kuiris gitu. Dan itu boleh apa tidak? Ya itu kemudian akan kita kaji. Ada jual beli online, baju yang dijual tapi tak sama. Ini kaidah Pak. Dalam kaidah transaksi jual beli, saya sampaikan Pak ya, kaidah muamalah itu begini. Al aslu fil muamalah al ibahah. Transaksi jual beli itu bagian daripada muamalah. Maka hukum muamalah ini pada hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Saya ulangi sekali lagi. Ini yang paling penting tuh di sini yang harus dipahami dulu. Kaedah dalam transaksi muamalah hukum asalnya boleh. Hukum asal boleh. Tapi kemudian sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya haram. Contoh, jual daging babi halal apa haram? Halal apa haram? Jual bakso babi halal apa haram? Bakso Pak Ustaz yang kami jual, kalau bakso dijual halal apa haram? Halal Pak ya? Baksonya dulu, belum ada babinya, baru baksonya dulu. Halal apa haram? Halal. Belum tentu juga, harus tahu dulu. Sampai di sini, apakah banyak micinnya atau tidak? Yang kedua, ketika bakso tadi bercampur dengan daging B1, B2, B3 sampai tak tahu berapa B-nya, atau daging daging babi atau daging anjing gitu kan. Bilang ini agak susah sedikit, daging dog gitu ya, daging tikus. Itu sekarang menjadi halal apa haram? Yang tadinya halal, yang tadinya mubah berubah menjadi haram. Satu. Ini banyak ini. Bapak makan, beli bakso. Sudah datang bakso langsung makan. Belum bertanya dulu, belum Bapak bayar terlebih dahulu.
Yang tadinya Bapak makan kira-kira halal apa tidak itu? Ini Bapak datang ke toko bakso nih, ke warung bakso, disediakan langsung baksonya, langsung Bapak makan, belum Bapak bayar, belum dipersilahkan, belum Bapak tanya, belum ada akad di situ, halal apa haram yang dimakan tuh? Masih bingung nih langsung, ini bahaya nih. Tidak usah terlalu serius betul Pak. Ya Bapak Ibu-ibu ya, yang suka masuk toko, masuk ke dalam supermarket, langsung ambil barang kemudian langsung minum, hati-hati, jangan langsung. Meskipun mereka jualan, tapi mesti ada akad dalam jual beli yang harus kita selesaikan. Pertanyaannya adalah ketika transaksi belum ada akadnya, sah apa tak sah? Tidak sah. Transaksi itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa hukumnya Pak? Bisa saja berdosa, bisa saja makruh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Iya Pak. Silahkan Pak. Ya, kita dengan makanan, DMD kan ada label halal. Betul. Termasuk mungkin rumah-rumah makan, apakah sebaiknya itu diberi informasikan kepada ini rumah makan Islam atau rumah makan halal gimana baiknya, agar kita yang sebagai konsumen tidak terjebak gitu. Kadang-kadang kan ada rumah makan halal, sebab kadang-kadang kalau kita pergi ke Banjar Medan itu banyak rumah makan ya, tapi kadang-kadang kita yang terkicu gitu. Oh terkicu Pak ya. Kalau terkicu tak masalah tuh Pak. Daging babi itu enak insya Allah. Jadi gini Pak, kalau sekarang tuh orang insya Allah sudah tahu. Jadi kalau kita Muslim, kita mau masuk dalam warung makannya non Muslim, mereka akan sampaikan ini tidak halal Pak. Di Yogyakarta itu sekarang ada tulisannya 100% haram. Bukan halal lagi, 100% haram. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Jogja, ada rumah sakit Bethesda, di samping rumah sakit Bethesda itu ada sudah berjajar itu warung makan 100% haram. Artinya yang mereka jual adalah daging babi dan dog. Sampai sini paham Pak ya? Baik. Yang kedua Bapak Ibu, ini bukan permasalahan label halal haram saja. Apakah yang berlabel halal ini baik apa tak baik juga kita perlu perhatikan sebagai seorang Muslim. Sekarang MUI memboikot produk Israel. Jadi Bapak Ibu, kalau boikotnya MUI, kata MUI tidak boleh membeli barang Israel. Jadi kita harus ikuti. Nah, jadi jangan. Pertanyaannya kalau ada orang yang jualan produk Israel bagaimana Pak? Ini pertanyaan kemudian datang. Masalahnya adalah berani atau tak berani aja sekarang. Kalau kita berani boikot beneran. Ada yang bertanya begini, mengapa pemerintah tidak menutup produk Israel kata dia gitu. Kalau memang mereka mau boikot. Pertanyaannya apakah semua pemerintah itu sepakat dengan boikot? Itu saja pertanyaannya. Kalaulah daripada barang itu masuknya lebih besar, mau saya masuk pendapatan ininya lebih besar, kira-kira mau diboikot apa tidak? Mustahil diboikot. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Misal, untung sekarang Bapak Ibu lihat Aqua sekarang tidak kerjasama lagi dengan Denon. Cepat dia putuskan tuh, dia takut dia yang merek Aqua bukan Le Minerale itu dulu kerjasama dengan Denon, sekarang tak lagi, diputuskan Pak, sudah diputuskan. Tahu dia kena boikot itu, ternyata berdampak mungkin diputuskan kontraknya dengan Denon, atau bisa jadi mereka juga ikut memboikot Denon. Itu lebih baik. Saya berhusnuzon mereka memutuskan kontrak dengan Denon karena Denon punya Israel. Sampai sini paham? Coca-Cola, Fanta, Sprite kemarin heboh itu di Ramadan. Kenapa heboh? Karena bingkisannya adalah minuman itu Pak yang diberikan. Ini terima apa tidak, tak terima rugi, diterima Israel kata kan. Tapi mau tak mau ujung-ujungnya terima juga kan, karena dikasih orang. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bahkan yang lebih parah lagi, ada salah Masjid Istiqlal itu justru kerja mendapatkan bantuan dari McD untuk berbuka bersama, buka puasa bersama. Nah, ini muskilah kita Pak. Jadi sekarang ini masalahnya di situ Pak. Kita mau meninggikan nilai-nilai Islam, tapi sebagian besar termasuk pemangku kebijakan mereka tak mau mengambil kesempatan itu. Ada unsur ketakutan. Tapi paling tidak kita yang berubah terlebih dahulu. Nah, kita dulu yang berubah. Jangan pula kita yang ikut-ikutan. Nah, maka ini penting Pak. Dalam transaksi memang pada hukum dasar transaksi itu mubah saja. Jual beli online, nih kalimatnya, jual beli online boleh apa tak boleh? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Boleh. Pertanyaannya kemudian, apakah di dalam jual beli online itu ada unsur penipuan? Apakah dalam jual beli online itu ada unsur ketidakjelasan?
Adakah unsur ribanya? Adakah unsur kezalimannya? Ada enggak unsur judinya? Kalau ada salah satu di antara 5 yang saya sampaikan, berubah hukum yang boleh tadi menjadi haram. Nah, sampai di sini paham? Itu konteksnya, Pak. Itu dalam muamalah, tak berlaku dalam ibadah. Dalam ibadah, hukum asal ibadah kayak sholat, puasa, zakat itu hukum asalnya sudah jelas tauqif atau haram. Hukum asalnya haram. Hukum asal sholat, ibadah yang lain itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Sholat ada enggak dalilnya? Ada. Puasa ada enggak dalilnya? Ada. Zakat ada enggak dalilnya? Ada. Berarti ini ibadah yang sudah ada hukumnya, yang sudah ada dalilnya. Maka disebut dengan hukum asal daripada ibadah itu tauqif ataupun haram sampai ada dalil yang membolehkan. Maka kita tidak boleh nambah rakaat, itu tidak boleh. Kalau 4 rakaat kita tambah jadi 5 tak boleh. Kalau sholatnya cuma 5 waktu kita tambah jadi 6 tak boleh. Yang tadinya 5 jadi 7. Namanya Kristen Syria Ortodoks. Ada namanya kelompok Kristen Syria Ortodoks. Itu sholat wajibnya 7. Selain dari 5 waktu tambah duha dan tahajud jadi wajib. Tapi Kristen dia. Nah, itu enggak tahu entah sholat entah apa, enggak tahu gitu. Ada tuh, ada. Oh, ini dulu heboh ini, Pak. Nah, baik, sampai sini paham, Pak ya? Kembali ke masalah pasar tadi. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Ini yang disebut dengan problematika apa? Pasar yang banyak kita dapatkan. Boleh enggak nimbun barang? Nimbun. Wah, nih lagi musim langka nih. Bapak timbun semuanya. Mana beras-beras anak daro tadi? Dibelinya karena dia kaya, dia punya duit. Dibelinya beras anak daro tadi berapa ton begitu, dimasukkan ke gudang dia. Otomatis posisinya sudah langka sekarang. Yang tadi dia beli dengan harga murah, kemudian dia jual dengan harga yang mahal. Bapak butuh? Betul, sini ambil. Artinya dia memonopoli harga dengan model berihtikar, menimbun barang. Nah, yang kayak gini-gini ada di pasar banyak, Pak. Kayak kemarin itu sedang langka-langkanya minyak goreng, ternyata ada satu perusahaan disimpannya minyak goreng itu. Yang kayak gitu. Pertanyaannya, kok berani orang begitu? Iyalah, suap menyuap itu penting, kata dia. Artinya suap menyuap itu kalau dia tak suap bagaimana? Kalau dia tak suap, kalau ketahuan kan bahaya. Tapi na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Ini permasalahan seperti ini boleh. Ini nanti ke depan kalau memang ada lagi jadwal kita boleh kita sharing, Pak. Ini bukan untuk menggurui, ini untuk sharing saja. Diskusi bersama. Yang ragu dengan transaksi jual beli, kita boleh berdiskusi. Nah, kadang kalau di tembilahan itu Bapak Ibu, saya tidak memuji tembilahan berlebihan, tidak. Tapi memang di tembilahan itu kalau Bapak Ibu beli, itu ada transaksinya, Pak, ada akadnya. Saya beli ya Bang, apa kata penjualnya? Saya jual ya Bang. Bapak Ibu di sini ada pakai akad nggak? Nggak ada ya. Saya beli barang Bapak, saya jual barang saya, kata dia. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi boleh nggak dengan cara kita yang sekarang itu? Ya Pak, oke, sah, nggak harus pakai begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan para ulama. Perdebatan para ulama boleh tidak tanpa menyebutkan seperti yang terjadi. Tapi kalau di tembilahan tidak. Kalau di tembilahan itu kita datang, Bang saya beli ya Bang, ya Bang saya jual Bang. Yang penting duitnya sudah selesai. Kemudian dia mengatakan saya beli, saya jual. Itu akad, Pak. Akad. Transaksi tanpa akad itu tidak sah. Karena dalam transaksi itu yang penting akad. Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan tanpa akad sah tidak nikahnya? Tidak sah, jatuhnya apa? Zina. Salah akadnya zina. Salah sedikit saja dalam akadnya itu zina, Pak. Kalau tak sesuai dengan prosedur akadnya, transaksi akad nikah itu zina, Pak, jatuhnya. Betapa sensitifnya akad. Maka Allah katakan dalam Al-Quran itu wa aufu bil uqud, lakukan dengan akad. Nah, ini penting. Tapi nanti kita bahas insyaallah waktu-waktu yang lain kita akan bahas. Kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan mana barang yang haram diperjualbelikan, mana barang yang halal yang diperjualbelikan. Kita perlu mencari tahu barang-barang yang haram.
ada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tapi kemudian kita jual beli. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum jual beli dengan muka yang masam? Ya, kau beli beli, tak beli berhenti, pergilah. Ada hukumnya. Sebenarnya bukan keterkaitan hukum saja, tapi keterkaitan dengan etika. Makanya etika pasar itu penting. Sebagai dalam transaksi, dalam muamalah itu penting. Jual beli, kita membeli barang, tapi kita tidak tahu barang yang kita beli ternyata barang curian. Banyak barang begitu. Banyak. Ada kita temukan, ada barang motor kawan saya hilang. Rupanya ditemukan di mana? Di pasar bawah. Oh, ini kacau ini. Pertanyaannya adalah, kita tahu tidak barang yang kita beli itu barang haram? Kita tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Ini yang harus kita pelajari, Pak. Jadi memang sulit. Transaksi dengan barang-barang itu punya masjid. Pihak masjid, panitia masjid menjual barang itu. Misal AC masjid udah tak terpakai, dijualnya. Boleh tidak menjual itu? Boleh atau tidak? Itu barang-barang yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan wakaf, terikat dengan sedekah, infak orang. Pertanyaannya, boleh enggak? Nah, ini kemudian muncul. Maka Bapak Ibu, ada salah satu pasar di Surabaya itu, di Sidoarjo itu, namanya pasar syariah. Namanya pasar Atid, pasar syariah. Ini persis modelnya begini. Jadi masjid dia taruh di situ, di samping masjid itu ada namanya koperasi syariah. Nah, masjid ini dan koperasi ini yang kemudian menjadi pelopor daripada pasar tadi. Itu dibentuk, Pak, dibentuk. Yang mengambil, yang memberikan pinjaman kepada masyarakat itu dari koperasi. Dan masyarakat itu membayar per hari apa per bulan itu saya lupa. Itu sekitar 5.000. Kepada mana? Kepada masjid. Dan mereka ketika azan wajib tutup. Dulu di Mekah begitu, Pak. Nih mohon maaf, nih Mekah dan Mekah Madinah itu dulu begitu. Azan tutup. Kalau sekarang dah mulai berkurang, masih ada juga pas azan masih buka itu masih ada. Pas komat aja kami tutup gitu deh. Pas komat tutup, pas selesai komat baru dibuka lagi. Itu ada. Nah, itu etika. Yang seperti ini etika. Artinya adalah orang-orang berjualan itu bukan karena untuk mencari keuntungan saja, tapi ada keberkahan yang ingin mereka cari. Makanya di sana tidak. Di sana itu yang mereka cari adalah keberkahan. Kalau Bapak datang, itu tutup. Sama. Dulu di Tembilahan juga begitu. Sekarang sudah mulai agak berubah sedikit, tapi masih terjaga. Itu kalau sholat, Pak, mohon maaf, di masjid-masjid Tembilahan itu Bapak boleh datang sendiri deh, cek sendiri. Itu sholat subuh, itu rame. Subuhnya aja kayak gitu, bagaimana sholat lain itu? Sholat subuhnya aja bisa bersop-sop, Pak. Dan betul ketika azan itu kita akan lihat orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Baik pemuda, orang tua itu akan berbondong-bondong datang ke masjid, meskipun ada 1-2 yang tidak pergi ke sana. Artinya adalah mereka sekalipun jualan, tapi kami cari keberkahan gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham atau tidak paham Bapak Ibu? Bingung saya. Baik. Boleh Pak, silahkan. Masalah ini tadi makan bersama. Kita keluarga datang ke restoran. Betul. Sudah dihidangkan. Itu belum ada harga. Setelah kita makan, akhir baru dihitung. Apakah itu nggak boleh? Nah, itu perdebatan para ulama. Perdebatan para ulama itu bagaimana? Ada yang menganggap ketika kita sudah membayar, itulah akadnya. Tapi kan bayarnya setelah makan. Tapi kita makan dulu. Kalau sudah dipersilahkan makan, makanlah. Tapi kalau tidak dipersilahkan makan, jangan makan. Nah, itu lebih aman. Amannya begitu. Meskipun ada yang mengatakan tak ada masalah, yang namanya sudah masuk itu mesti mereka jualan, tapi kan kami harus makan. Saya tak sepakat dengan demikian. Yang saya sepakati adalah ketika sudah dipersilahkan makan, baru makan. Kalau tak dipersilahkan makan, jangan makan, Pak. Atau Bapak tanya, boleh kami makan? Boleh, makanlah. Nanti mau salah bayar di akhir, silahkan. Tapi ingat, kalau saya mengatakan sebisa mungkin bayar di awal dulu, Pak. Kenapa demikian, bayar di awal terlebih dahulu? Takutnya yang kita makan itu, mohon maaf, yang kita makan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayar, atau sebaliknya, yang banyak kita makan, yang kita bayar sedikit. Ini muskilah, Pak, masalah. Kadang-kadang orang makan di restoran itu banyak juga yang tak jujur. Tengok piring habisnya 4, 3 itu piring anak saya, 1 lagi gitu deh. Ada begitu. Saya temukan, Pak, saya bilang tak boleh, Pak, bohong, bayar saja. Kalau tak ada duit, bilang tak ada duit. Kenapa demikian, Pak?
Kita makan Pak, yang kita makan barang orang. Kalau kita curi barang orang masuk dalam perut kita, tak halal Pak, haram. Daging, darah dagingnya yang tadinya tidak jadi halal, itu kemudian menjadi darah daging yang haram. Kita makan jadi darah daging yang haram. Kira-kira mudah atau tidak bagi kita untuk menerima nasihat? Susah Pak. Nah, ini muskilahnya di situ. Jadi keberhati-hatian ini yang disebut, mohon maaf, ini yang disebut dengan perkara syubhat. Sampai sini paham Pak ya? Ini perkara syubhat. Penting Pak. Makanya penting komunikasi, itu penting juga. Nah, masuk kita warung bakso, main tahu ambil kerupuk. Pertanyaannya adalah, Bapak makan ambil kerupuk, ambil ini, ambil itu. Lupa Pak kalau Bapak pernah ngambil kerupuk. Coba Bapak bayar, ternyata kerupuknya belum terbayar. Udah pulang tuh, teringat baru sampai di rumah. Datang lagi Pak. Kalau Bapak makannya di Mekah, sudah balik sampai Indonesia baru ingat yang Bapak makan dihalalkan tidak sama mereka tadi? Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak, sampai kapan kita bawa makanan yang haram dalam perut kita tadi? Sampai di sini paham Pak ya? Cerita yang sangat unik sekali. Seorang pemuda yang makan buah apel, itu sangat masyhur cerita ini. Sampai dia datang untuk mencari siapa pemilik apel tersebut. Nah, ini penting Pak. Yang kayak gini nggak mungkin ada sekarang Pak, langka. Alhamdulillah berarti tak terbayar kerupuknya. Dikira ini yang menjadi masalah bagi saya di situ. Menjadi masalah bagi saya di situ. Itu penting Pak. Makanya kalau makan kita di tempat-tempat tertentu, atau kalau kita masuk supermarket, haus anak kita, pengen dia mau minum langsung, dia ambil susu misalkan dari kulkas, kemudian dia langsung pengen minum. Datang dulu ke sana Pak, saya beli ini, tapi tolong ini anak saya mau minum, nanti kita bayar. Boleh silahkan. Nah, itu baru Pak, tak ada masalah. Penting Pak, penting. Meskipun urusannya sepele, tapi ternyata kesepelean itu mempengaruhi yang kita makan, syubhat atau haram. Bukan halal itu, antara syubhat dan yang haram. Makanya hati-hati, ini etika. Penjual dan pembeli harus bisa bersinkronisasi. Artinya bagaimana? Kalaulah penjual menjualkan barangnya, dia juga harus bisa melihat, oh anak tuh misalkan mau minum, dah minum aja deh, enggak apa-apa, tanpa harus diminta. Itu lebih baik. Alhamdulillah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang lain silahkan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak penjual semua atau pedagang? Oh enggak, kata Ibu, kami pendengar setia aja Pak Ustadz. Oh iyalah. Baik. Bang, silakan Bang. Bang, jangan cepat-cepat, masih panjang waktu kita nih Bang. Dah mau langsung dengan kartu kredit. Nah, nanti mau dijawab sekarang apa nanti Bang? Oh, sekarang boleh, sekarang saya pengen main kartu kredit kayaknya. Baik, kartu kredit itu ada hukum yang terikat. Hukum yang terikat di situ ada mazhab yang pertama, kelompok yang pertama atau mazhab yang pertama mengatakan mutlak haram. Mutlak haram. Karena memang betul dalam salah satu mazhab dia mengatakan transaksi apa yang terikat dengan, misal mohon maaf bank konvensional, apa yang terikat baik kartu kredit dan lain sebagainya dihukumi haram, karena memang dia bagian daripada keharaman dari satu bank tadi. Itu yang pertama. Karena memang di dalam itu ada unsur ribawinya. Nah, itu yang diharamkan. Tapi kemudian ada kartu kredit yang tidak diharamkan. Mohon maaf ya, ada yang tidak diharamkan. Misal Bapak sudah bayar tagihan sebelum jatuh tempo. Oleh sebagian ulama dikatakan kalau seperti ini transaksi kartu kreditnya tak ada masalah. Sampai di sini paham ya Pak? Tapi kalau ada unsur ribawinya di situ, maka hukum kartu kredit tadi tidak diperbolehkan. Tapi ulama bersepakat, kalau bukan sepakat, tapi sebagian ulama yang sebagian besar lagi mengatakan begini, terkhusus dari mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan ada transaksi kartu kredit itu yang mereka bayarkan sebelum jatuh tempo, dihakimi kartu kredit tadi tidak haram. Sampai sini paham? Kita ambil contoh dalam pandangan Ustadz Oni Sahrani, itu mengatakan pakar di bidang ekonomi Islam, ekonomi syariah, pakar dari kebetulan fatwa juga Majelis Ulama Indonesia. Dia katakan begini, kalau kartu kredit itu dibayarkan sebelum jatuh tempo, maka dia jatuhnya tidak ada masalah. Tapi kalau dibayarkan setelah jatuh tempo, kemudian dia bayarkan, kemudian ada unsur ribawinya, ada unsur bunganya di situ, maka dikategorikan haram. Kalau saya itu mengambil jalan tengah, artinya tidak usah pakai kartu kredit. Kenapa saya katakan tidak usah pakai kartu kredit? Lebih baik menjaga daripada tidak sama sekali. Karena kita pakai kartu kredit berhutang atau tak berhutang? Mending pakai debit, karena kita punya, kan ada duit kita.
Yang kita pakai duit kita. Meskipun kartu kredit itu kan kita pinjam duit. Bahasanya kita pinjam duit bapak lu, kita masukkan di situ, kita punya hutang di bank itu. Nah, bayarkan sebelum jatuh tempo. Yang punya kartu kredit bayarkan sebelum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo kemudian baru dibayar, maka jatuhnya muskilah, masalah. Itu yang kemudian dipatok oleh para ulama. Itu Bang ya? Baik. Tidak usah panjang-panjang kita bahas. Karena memang kartu kredit itu begitu. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti baru kita bahas satu-satu permasalahan hukum yang terkait, apa hukum A, B, C, D dan lain sebagainya. Boleh tidak jualan bergandeng, di sini jeruk, di sini jeruk lagi, di sini jeruk lagi. Kira-kira yang mau dibeli jeruk yang mana gitu. Ini jeruk yang satu, yang dua, apa yang tiga gitu. Apakah boleh model begitu transaksi jual belinya? Apakah ini etikanya seperti itu? Betul dan tidak betulnya itu kemudian menjadi persoalan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir saya tutup dengan satu hadis, laisal ghina, kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal. Orang kaya itu bukan karena banyak harta, tapi orang kaya itu ghinan nafas, kaya diri, maksudnya kaya hati Pak. Jadi itu yang paling penting. Orang yang sering mencari keberkahan itu yang paling kaya. Orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari apa yang dia lakukan, termasuk dalam transaksi jual beli itu, itulah yang disebut dengan kaya. Bapak bisa membantu orang, bapak jualan, orang tuh kurang duit 5.000 cuman, enggak bisa bang, dia enggak bisa, nami rugi nanti, padahal dia masih untung. Tapi dia tak mau membantu orang. Ini kan berkah di sini sebenarnya, keberkahannya itu ada di situ. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.